benefit penerima beasiswa Bank Indonesia. Kayak aku tuh ngelihat banyak orang tuh yang tanya-tanya ke aku gitu loh. Wah, kayaknya yang tahun ini banyak banget nih yang kan? berminat nih. Nah itu loh. Ini sebuah kebanggaan ya. Kalau menurutku tuh juga kayak privilege jatuhnya. Kita itu menjadi bagian dari Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, para Genbiers, kali ini aku semangat sekali nih karena ini merupakan podcast pertama Genbi Solo 2023. Nah, pada episode pertama kali ini tentunya hal menarik yang akan kita bahas bersama narasumber hebat, narasumber kece kali ini. Tentunya yang pertama nanti akan ada wanita cantik banget berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan yang kedua akan ada cowok cakep juga dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Siapa dia? Stop dulu. Kita akan membahas mengenai benefit penerima beasiswa Bank Indonesia. Itu poin yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Tentunya kita kenalan terlebih dahulu kepada para narasumber kita kali ini. Yang pertama ada Kak siapa ini yang paling cantik? Halo Kak. Halo Kak Ria. Halo, siapa nih? Genbi. Hai, salam kenal. Kenalin nama aku Claudia Prameswila Maharani. Biasa disapa Claudia. Aku asal dari Komisariat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Muhammadiyah Surakarta. Nah, Kak Claudia ini dari jurusan apa sih, Kak? Aku tuh jurusan Ilmu Komunikasi Internika. Ilmu Komunikasi Internasional. Bener banget. Fakultasnya? Fakultas Komunikasi dan Informatika. Tuh, berarti kita bahasa Inggris dong. Waduh. Internasional loh, bukan nasional. Waduh. Nah, Kak Claudia ini merupakan Ketua Komisariat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Genbi Solo 2023. Oke, sebelum kita kenal lebih jauh dengan Kak Claudia, aku pengen kenal jauh juga dengan Mas siapa ini? Halo Mas. Halo Mas. Halo. Siapa namanya Kak? Oke, perkenalkan nama saya Wajib Cahyono. Saya dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Baik, gak usah gini Kak Bapak kok. Si Wahid. Yes. Wahid ini jurusan apa sih? Saya dari jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil. Wow, Teknik Sipil. Fakultas? Fakultas Teknik. Dong ya. Yes. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Nah, baru kali ini saya mendengar Fakultas Teknik menjadi Ketua Komisariat UTP. Wow, Genbi Solo 2023. Oke, kita kenal lebih jauh dengan para Ketua Komisariat kali ini. Pertama, kita ke Kak Claudia terlebih dahulu. Aduh, ada apa nih? Kak Claudia, kan Kak Claudia ini dengar-dengar sudah pernah menerima beasiswa Bank Indonesia tahun lalu. Bener kan? Ya, 2022 Kak Ria. 2022. Nah, tentunya Kak Claudia ini punya kesan nih ketika menerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, mungkin Kak Claudia bisa menceritakan sedikit apa sih kesannya Kak Claudia? Kalau kesan sih banyak ya. Banyak banget kesannya. Tapi kalau yang membekas banget, gitu loh. Membekas. Apa itu Kak? Itu adalah senang senangnya sampai 5 kali. 5 kali? Saking membekasnya. Gitu? Iya bener banget. Tak kira apa 1, 2, 3 apa senang. Tapi membekas. Membekas banget. Soalnya kan emang selama kita di Genbi itu setahun itu isinya senang semua. Gitu. Iya, maksudnya kita tuh senang, have fun menjalaninya. Terus juga yes, banyak lah kesan-kesan yang lain, cuma yang membekas itu ya senang. Nah, nanti mungkin Kak Claudia bisa menjelaskan senangnya itu bagaimana lingkupnya, nanti akan dibahas nextnya ya kayak. Sekarang ke Kak Wajid. Siap. Kak Wahid. Yes. Kak Wahid juga kan pernah menerima beasiswa Bank Indonesia tahun lalu kan, tahun 2022 lah. Yes. Kak Wahid ini pasti kan punya kesan sendiri. Apa sih kesan Kak Wahid ketika menerima beasiswa Bank Indonesia? Oke, kalau kesan dari saya sendiri ya, itu kesan yang menjadi ketua pelaksana. Ketika ada kegiatan di Genbi, itu saya menjadi ketua pelaksana di tepatnya di acara urban farming. Iya, itu di Komisariat Universitas Tunas Pembangunan Surakarta berkolaborasi dengan lingkungan hidup, divisi lingkungan hidup. Nah, ini itu wow banget nih. Apa itu Genbi? Apa itu lingkungan hidup? Nah, Kak Claudia Wahid ini akan dibahas di episode keberapa ya? Kedua dong. Nah, spill tea. Biar penasaran.
stay tune di podcast kali ini. Bener banget. Biar tahu apa sih itu Genbi tadi, apa sih lingkungan hidup tadi. Ya. Kak Wahid tadi sebagai ketua pelaksana. Nah, Yes. mungkin dari Kak Claudia, Kak Wahid kesannya seperti itu akan didapatkan oleh para calon penerima beasiswa Bener Indonesia. banget. Ini nanti bersama dengan benefit ya Kak ya. Bener. Nah, kita akan berkecimpung mengenai benefit. Tapi sebelum itu mau tanya lagi nih. Boleh banget nih, mau Boleh tanya kan? apa nih? Kesibukan Kak Claudia sembari menjadi ketua komisariat UMS, kesibukannya lainnya apa sih Kak? Kalau yang akhir-akhir ini kan karena juga mau pembukaan beasiswa ya. Oh iya. Kita itu nge-handle buat persiapan beasiswa. Oh gitu. Terus kuliahnya? Kuliahnya kesibukan lainnya itu ya kuliah. Kuliahnya ya kalau semester ini kebetulan aku udah semester 6 ya Kak. Jadi nggak terlalu padat sih. Paling ya kuliah sama ini persiapan buat oprek beasiswa. Stay tune nih. Penasaran nih. Kapan nih opreknya nih? Oke. Dari Kak Claudia sendiri kuliah tuh katanya nggak bingung, berarti kan udah otomatis pinter gitu loh kalau misalnya gitu. Waduh, bukan gitu nih. Padahal yang lain kan pusing gitu kuliah, malah ini nyantai. Enggak sih, maksudnya kalau ilkom itu kan kita kuliahnya lebih enjoy ya. Maksudnya enggak yang based on jurnal dan lain-lain. Kita kuliahnya lapangan, jadi santai. Tapi tetap bahasa Inggris kan? Tetap bahasa Nah Inggris. itu loh maksudku, bahasa Inggris suka pusing ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu Kak Claudia, kalau saya beda lagi nanti. Nanti panjang, ada episode Nanti 3. panjang. Nanti episode 4, 5, tetap ya pokoknya. Saya gitu. Sekarang ke Kak Wahid. Wahid, Ya. kesibukan untuk akhir-akhir ini apa sih Kak? Kalau kesibukan akhir-akhir ini kan di UTP sedang libur ya Kak, libur semesteran. Oh libur semester. Nah, jadi lebih sibuknya di rumah. Membantu orang tua tepatnya. Oh. Orang tua kan ya kayak jualan. Jualan di pasar lah. Nah, terus kalau di kampus sendiri dan di organisasi tepatnya di Genbi ini sama seperti yang dikatakan Kak Claudia tadi, itu mau persiapan pembukaan beasiswa Bank Indonesia, dan mungkin ya yang lainnya nanti tunggu di part selanjutnya aja. Oh gitu. Panjang nanti, Kak. Panjang nanti ya. Kalau di sini nanti yang di part selanjutnya nggak asik dong. Bener banget. Oke. Nanti biar penasaran teman-teman gini Iya. sih. Oke, boleh. Oke, terima kasih Kak Claudia sama Kak Wahid. Sekarang menuju ke pembahasan kita. Apa nih? Mengenai benefit penerima beasiswa Bank Indonesia. Dari Kak Claudia deh, apa sih Kak benefit ketika kita mau mencalonkan diri untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia sendiri? Karena Kak, faktanya para calon ini banyak banget yang ingin mendaftar beasiswa ini. Iya sih, kayak aku tuh ngelihat banyak orang tuh yang tanya-tanya ke Nah. aku gitu loh. Wah, kayaknya yang tahun ini banyak banget nih banget yang kan. berminat nih. Nah itu loh, kalau pasti kan teman-teman juga kepo apa sih benefitnya nanti ketika aku Oke. mau nyalon terus nanti mendaftar kemudian lolos, apa sih benefitnya lah? Kalau dia bisa menjelaskan apa? Oke, untuk benefitnya sendiri ketika kita lolos menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, yang pertama nih, yang jelas kita masuk Genbi. Oke. Terus yang kedua, ini sebuah kebanggaan ya. Kalau menurutku tuh juga kayak privilege jatuhnya. Kita itu menjadi bagian dari Bank Indonesia. Keren banget gak sih, kayak kita itu sebagai penerima beasiswa juga menjadi bagian dari BI. Terus kita tahu semua kebijakan tentang BI, dan kita termasuk karena kita frontlinernya BI ini jatuhnya, kita tahu semua informasi tentang BI itu duluan. Oh, sebagai agent of change, Bener. frontlinersnya dari BI tadi. Oh gitu. Bener. Contohnya apa? Contohnya sih kalau yang aku rasain tahun kemarin ya. Tahun kemarin tuh waktu launching ya, Oh. launching uang yang emisi tahun 2022. Itu aku tahu duluan, terus aku juga yang paling tahu caranya dong, sebagai anak Genbi kan harus tahu dong caranya untuk dapetin uang baru tuh gimana gitu. Terus aku tuker uang tuh ke situ. Ketika aku udah pegang dulu itu kayak teman-temanku, "Kok udah dapet? Dari mana? Kok udah dapet?" "Iya dong, kan Genbi, Oh, tahu gitu. duluan." Gitu. Jadi kayak privilege gitu loh, kayak bangga tahu duit apa yang baru keluar tahu duluan. Jadi kayak teman-teman tuh kayak ngelihatnya kan keren banget gitu. Itu juga privilege sih. Terus selanjutnya aku juga merasa soft skillku tuh nambah ketika aku join di Genbi ini sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Aku tuh dulu tuh anak yang cukup tidak aktif atau bisa dibilang ansos. Masa? Kamu nggak percaya? Gak percaya. Biasanya
disebutkan mahasiswa kupu-kupu, bisa Ya, dibilang gitu. bisa dibilang kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang. Terus? Ketika aku join di Genbi ini sebagai penerima beasiswa, aku tuh ikut banyak kegiatan nih kak. Terus kayak yang awalnya public speaking nggak terlalu bagus, ketika aku join di Genbi, public speaking mau nggak mau juga harus bagus dong. Karena kita kan sebagai frontliner, masa ngejelasin kebijakan BI public speakingnya nggak bagus. Nah, Soft skill. nambah soft skill. Terus juga banyak sih kayak kan di Genbi sendiri kita latihan jadi IO kasarannya. Karena Event banyak organizer. eventnya. Iya. Karena ketika kita jabat misal nih di kadif acara, kita tuh latihan buat handle suatu acara. Aku tuh juga pernah nyoba di Humas, bayangin. Ketika aku nggak di Genbi, aku nggak dapat pengalaman ini. Di Humas, aku tuh sampai ngelobi Bresujimo, tau nggak? Itu kan kayak sebuah privilege gitu loh kak. Wah, dimasukin CV kan juga kalau ditanyain one day pengalamannya apa, saya pernah ngelobi surat nih ke kepala dinas, saya pernah ngelobi surat sampai ke Bresujio kan. Wah, keren banget gitu nggak sih? Belum tentu kan kalau di instansi lain dapet. Nah kalau di Genbi ini luar biasa sih. Terus yang terakhir Cukup. Oh, Jangan banyak. jadi 3 episode ya nanti. Malah aku Saking ini guys, excitednya kan. cuma ini, cuma apa di Genbi itu Berarti kesimpulannya banyak sekali pengalamannya, benefitnya. Ini baru dari aku loh, belum Belum dari ini kamu. ya, makanya itu dalam semuanya. Waduh. Eh. Excited banget sih kak. Oke, dari Kak Wajid sendiri. Yes. Apa sih benefit dapat ketika kita menerima beasiswa Bank Indonesia sendiri? Kalau dari aku itu apa namanya, kita dapat kayak bertukar ilmu. Soalnya kan kita 5 komisariat. Yes. Nanti akan dijelaskan di part kedua. Oke. 5 komisariat itu, oke. Nah, kalau saya di sini benefitnya yaitu antara 5 komisariat itu kan kita dapat teman nih, dapat teman dan yang beda-beda jurusan atau Yes. prodi. Nah, kita itu bisa kayak bertukar pengalaman. Contohnya kayak di Kak Claudia nih di hukum internasional atau apa tadi Kak? Komunikasi. Komunikasi internasional, komunikasi internasional dan saya tadi Parah, sipil. Kak. Nah, mungkin kita bisa bertukar, Yes. kayak ibaratnya perkuliahan itu gimana gitu loh, pokoknya gitu ya, Berarti poin pentingnya relasi kan? relasi ya, bisa relasi. Karena di 5 tadi kan, dong. Jangan spill dong. Jangan spill. Sabar. Sabar dong. Mana nih? Terus ada lagi nih, kalau tadi kan ada yang dikatakan frontliner. Iya. Nah, itu kan kita bisa mampu bersosialisasi baik dengan masyarakat. Oh yes, benefitnya itu. Bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik dan tidak asal-asalan. Nah, di Genbi kita dapatnya itu di Genbi. Biasanya tadi soft skillnya tadi public speaking, Iya, pokoknya. kemudian diimplementasikan ke sosial masyarakat tadi. Sosial masyarakat. Ya. Jadi kita bisa lebih baik berkomunikasi dengan masyarakat, dengan teman-teman, yaitu bisa ke arahnya ke public speaking tadi gitu. Bener banget. Gitu. Kalau dia ada ini Tambahan mungkin kalau gini, saya tadi udah kok saya batin udah dijawab sama Claudia Iya. semua. Nah, itu loh. Gitu. Saya Nah, nambah dia itu aja. excited. Iya, excited ya. Cuman bangga gitu. Oh, siapa sih yang gak bangga jadi bagian dari Bank Indonesia loh? Nah. Itu kan kayak hal yang luar biasa keren ya. Mungkin kalau dari aku ya bener yang dibilang Mas Wahid ini tentang relasi. Karena banyak ya penerima beasiswa Bank Indonesia ini. Juga nggak dari komisariat di UMS sendiri, orangnya itu udah banyak gitu loh. Yang penerimanya beda-beda fakultas dan juga prodinya. Dari satu lingkup komisariat aja itu udah beda-beda prodi dan fakultas, itu kan udah kayak luas gitu. Luas. Apalagi di Genbi Solo, Nah. komisariat lain lebih luas lagi. Yaitu intinya kita tuh nambah relasi, nambah soft skill, juga kebanggaan dan privilege sih kalau menurut aku. Ada tangan juga. Apa kalian ragu juga Bung dari beasiswa ini? Ternyata enggak. Parah sih kalau ragu. Benefitnya banyak banget yang dirasakan oleh Itu kakak. ibaratnya masih 15%. Oh, Ya. ada benefit yang tak terlihat. Yang tak terlihat. Atau yang Apa lainnya. ya yang nggak kelihatan? Iya. Ada yang lainnya nih. Soalnya kalau nanti disebutkan di sini semuanya 10 episode. 10 episode. Enggak cukup waktunya. Ya, soalnya kan Gak apa-apa sih, kita mungkin lihat mau dibikin 10 episode. Jangan dong. ya itu gimana nanti ya. Karena sedikit banyaknya udah tahu sih para Genbi sekali ini, para calon pendaftar beasiswa ini, tentunya teman-teman mungkin excited nih pengen daftar beasiswa lah. Apa sih beasiswa Bank Indonesia itu? Nanti akan ada episode yang kedua menjelaskan tentang apa sih beasiswa Bank Indonesia itu. Tapi sebelum mengakhiri, mungkin dari kakak dia ada pesan nih buat para calon pendaftar beasiswa Bank Indonesia. Ada nih, buat teman-teman yang mau daftar beasiswa Bank Indonesia, tetap semangat, keep spirit. Karena kenapa? Nggak rugi kok kalian
Indonesia ini, karena banyak benefitnya yang udah kayak aku ceritain sama Kak Wahyu ceritain. Karena pasti kita tuh berproses di situ, dan juga itu akan membentuk suatu pengalaman dan juga membentuk suatu diri kita, potensi yang nantinya akan buat bekal kita di masa depan, tapi di jenjang karir sih kalau menurut aku. Jadi semangat, apalagi ini mau ini ya pembukaan beasiswa. Aduh. Wah, nice banget. Oke, dari Kak Wahyu sendiri gimana pesannya untuk para calon pendaftar beasiswa? Oke, aku spill dikit lagi. Dikit aja. Jangan ragu buat daftar beasiswa Bank Indonesia. Soalnya nanti ketika kalian daftar dan diterima, nanti akan banyak kegiatan yang menarik. Nah, di kegiatan itu kalian bisa nambah skill yang dikatakan Kak Claudia tadi. Nah, mungkin aku mengutip dari yang saya baca, ketika ada kesempatan yang baik, cobalah, mungkin itu bekal masa depan kalian di masa depan. Hari ini. Oke. Sebenarnya terima kasih kepada Kak Claudia. Kak Wahyu, Terima kasih banyak. Tapi sebelum kita berakhiri, kita jargon dulu dong. Oh iya, ini anak Genbi harus bangga jadi. Nah, kalau saya mengucapkan Genbi, energi untuk negeri, Genbi Solo, Hanggar Bendera, Yuning Nagari. Bareng-bareng ya. Iya. Oke. 1, 2, 3. Genbi, energi untuk